Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Kembali lagi di channel Dewi Umbarsari, dan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal latihan dan juga pembahasan untuk imunisasi. Jadi untuk imunisasi ini bukan hanya keluar untuk soal-soal kebidanan, tetapi untuk imunisasi ini biasa juga keluar untuk soal-soal perawat maupun dokter dan kesehatan umum yang lainnya. Jadi untuk sahabat pintar silahkan simak video ini, dan bagi sahabat yang belum subscribe silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Kita mulai untuk soal yang pertama. Nilai ekonomis pemberian imunisasi dasar adalah A. Menurunkan angka kematian bayi, B. Melindungi lingkungan sekitar, C. Meningkatkan imunitas anak sehingga anak jarang sakit, D. Memastikan tumbuh kembang anak berjalan normal, dan E. Meningkatkan ketahanan hidup sehingga produktivitas meningkat. Jadi karena di sini pertanyaannya itu berhubungan dengan nilai ekonomis, jadi jawaban yang tepat adalah E, meningkatkan ketahanan hidup sehingga produktivitas meningkat. Kenapa alasannya kita menjawab E? Yaitu karena prinsipnya ketika anak diimunisasi, maka otomatis daya tahan tubuh anak menjadi meningkat. Kelangsungan hidup anak pun juga akan ikut meningkat. Nah, ketika kelangsungan hidup anak meningkat, maka otomatis anak itu akan hidup hingga mencapai usia yang produktif. Usia produktif itu yaitu ketika sang anak sudah masuk di usia yang dewasa. Jadi, dengan masuknya anak ke usia produktif, maka itu juga akan menjadi keuntungan bagi negara, sebab anak itu tadi setelah dewasa dia bisa bekerja, mendapatkan pendapatan sehingga dapat berkontribusi untuk negara juga. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang berhubungan dengan produktivitas, yaitu yang E. Jadi perlu sahabat pintar ingat bahwa ekonomi itu biasanya berhubungan dengan produktivitas kerja. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang pertama ini adalah E, meningkatkan ketahanan hidup sehingga produktivitas menjadi meningkat. Soal yang kedua, seorang bayi usia 2 bulan datang ke puskesmas dan akan diberikan imunisasi. Ibu bayi mengatakan bahwa sebelumnya bayi telah mendapatkan imunisasi sesuai dengan program pemerintah. Apakah imunisasi yang tepat diberikan kepada bayi pada saat ini? A. HB0, B. BCG, C. Combo 1 dan polio 2, D. Combo 1 dan polio 1, E. Combo 2 dan polio 2. Jadi untuk jawabannya yang tepat yaitu C. Combo 1 polio 2. Kenapa combo? Karena imunisasi ini merupakan imunisasi gabungan antara 3 vaksin sekaligus, yaitu DPT, HB, dan juga HIB. Biasanya persediaan yang ada di lahan itu adalah merek Pentabio. Jadi imunisasi untuk bayi usia 2 bulan sesuai dengan imunisasi program, maka imunisasi yang harus didapatkan yaitu DPT, HB, dan HIB 1. Biasanya imunisasi gabungan ini disebut juga dengan istilah combo 1 dan polio 2. Kenapa dia harus mendapatkan imunisasi ini?
Alasannya yaitu karena sebelumnya bayi telah mendapatkan imunisasi sesuai dengan program pemerintah. Jadi jawaban yang paling tepat karena usia bayi sekarang 2 bulan dan sudah mendapatkan imunisasi sesuai program dari pemerintah sebelumnya, berarti pada saat usia 1 bulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, combo 1 polio 2. Selanjutnya soal yang ketiga, seorang bayi usianya 4 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Namun, ibu bayi mengatakan bahwa anaknya tersebut BAB cair kurang lebih 3 kali dalam sehari, maksudnya matanya tidak cekung, menyusu kuat, dan turgornya juga baik. Apakah imunisasi yang dapat diberikan kepada bayi tersebut? A. DPT, HB, HIB3, dan polio 4. B. DPT, HB, HIB3, C. polio 4, dan D. tidak diberikan imunisasi sama sekali. Jadi untuk jawaban yang tepat untuk soal yang ketiga ini adalah A. DPT, HB, HIB3, dan polio 4. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus kembali lagi ke kontraindikasi dan juga indikasi dari pemberian imunisasi. Jadi untuk keluhan diarenya harus yang ringan, demam dengan kira-kira suhunya itu kurang dari 38 derajat Celcius, batuk serta pilek itu bukan menjadi kontraindikasi untuk pemberian vaksin. Jadi kalau di soal ini kasusnya yaitu BAB cair kurang lebih 3 kali, matanya tidak cekung, menyusu kuat, dan turgornya juga masih baik, maka seharusnya bayi ini masih tetap bisa diberikan imunisasi sesuai jadwal, karena kondisi seperti kasus ini tidak akan memberatkan jika bayi tetap diberikan vaksin. Tapi yang menjadi kontraindikasi untuk pemberian vaksin yaitu jika bayi punya riwayat alergi seperti reaksi anafilaksis, demam tinggi di atas 38,5 derajat Celcius dengan riwayat kejang, riwayat shock pasca pemberian imunisasi sebelumnya, atau DPT, HB, dan HIB, serta dalam keadaan kejang demam. Jadi kalau bayi dalam kondisi seperti itu tadi, baru bayi itu tidak boleh sama sekali untuk mendapatkan imunisasi. Jadi jawaban yang paling tepat sesuai dengan soal kasus yang ketiga ini yaitu A. DPT, HB, HIB3, dan polio 4. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Jenis imunisasi yang dapat diberikan secara bersamaan yaitu A. Imunisasi DPT dan polio, B. Imunisasi BCG dan DPT, C. Imunisasi campak dan DPT, D. Imunisasi BCG dan campak, E. Semuanya benar. Jadi untuk imunisasi yang bisa diberikan secara bersamaan itu adalah imunisasi BCG dan polio yang diberikan pada saat umur bayi itu baru 1 bulan. Kemudian yang bisa diberikan bersamaan lagi itu adalah imunisasi DPT dan polio yang biasa diberikan secara bersamaan dari usia bayi 2 bulan, 3 bulan, serta 4 bulan. Jadi untuk jawaban yang tepat soal nomor 4 ini yaitu A. Imunisasi DPT dan polio. Sedangkan untuk BCG DPT, campak DPT, serta BCG dan campak ini tidak boleh diberikan secara bersamaan karena pemberiannya itu harus diberikan secara terpisah dan tidak boleh digabung. Jadi untuk yang boleh digabung itu tadi hanya BCG dan polio pada saat bayi 1 bulan sama imunisasi DPT dan polio pada usia bayi 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Jadi untuk jawaban yang paling tepat
imunisasi yang dapat diberikan secara bersamaan, yaitu A. Imunisasi DPT dan polio. Soal yang kelima, seorang bidan akan memberikan pelayanan imunisasi di posyandu. Saat ini bidan membawa vaksin, salah satunya yaitu vaksin polio. Bagaimanakah cara penyimpanan vaksin saat bidan membawa vaksin tersebut ke tempat posyandu? A. Simpan dalam wadah tertutup dengan suhu ruang. B. Simpan dalam wadah terbuka dengan suhu ruang. C. Menggunakan cool pack dengan suhu minus 15 derajat Celcius. D. Menggunakan cool pack dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi untuk jawaban yang tepat soal nomor 5 ini yaitu yang D, menggunakan cool pack. Cool pack itu adalah termos vaksin yang biasanya di dalamnya itu diberi ice gel atau juga es batu agar suhu di dalam termos itu masih bisa stabil, yaitu 2-8 derajat Celcius. Biasanya cool pack atau termos vaksin ini kalau ada di puskesmas itu warnanya biru putih, biru dalamnya itu putih. Jadi karena kita harus ingat bahwa vaksin itu harus tetap disimpan di suhu antara 2-8 derajat Celcius untuk level yang puskesmas. Kenapa pilihannya bukan yang C, menggunakan cool pack dengan suhu minus 15 derajat Celcius? Alasannya yaitu untuk level puskesmas yang kita bisa saja pergi ke lapangan untuk mengadakan posyandu, itu boleh memakai cool pack dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Kalau yang minus 15 derajat Celcius itu adalah suhu dalam freezer. Jadi tidak mungkin bidan yang akan pergi ke posyandu itu harus membawa freezer. Tapi bidan hanya cukup membawa cool pack saja yang di dalamnya diisi ice gel atau bisa saja diisi es batu. Sedangkan untuk level kabupaten kota itu memang vaksin polio harus disimpan pada freezer dengan suhu minus 15 derajat Celcius. Tapi untuk level puskesmas ke posyandu itu bisa menggunakan cool pack yang bersuhu 2-8 derajat Celcius agar vaksinnya itu tidak rusak. Jadi untuk jawaban yang tepat soal yang kelima ini yaitu D, menggunakan cool pack dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Sekian dulu untuk latihan dan pembahasan soal-soal SKB kebidanan dengan tema imunisasi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk sahabat pintar yang akan mengikuti ujian SKB, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, serta hasil yang bermanfaat. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu di luar sana masih ada sahabat yang membutuhkannya. Dan bagi sahabat pintar yang belum subscribe, silahkan untuk tekan subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.